Luar biasa kantornya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Indra. Ya, luar biasa kantornya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di kantornya. Parkirnya mudah, ya. Terus desain arsitekturnya luar biasa. Iya. Saya kan kalau ada yang berkantor di sini pasti betah ini Pak. Betul Pak. Berapa lantai ini Pak Jason? Ini kalau secara actual tuh 53. Tapi secara kalau dilihat dari lift kan 66 Pak. Oke. Karena kita ini biasa Pak nggak menghindari angka 4. Oh iya gitu. iya ya. Saya lihat tadi nomor 4. Iya, jadi tapi karena kita ini juga sistemnya berbeda Pak, karena waktu kita merancang bangunan ini kita tuh terhambat dengan GSB Pak. GSB, makanya jadi kita punya tapak itu hanya bisa 2.000 meter persegi. Sedangkan bangunan kita kan tinggi sekali Pak. Jadi lift kan pasti perlu banyak, biasanya begitu. Jadi kita kemarin itu waktu desain awal caranya kita bikin lift kita tuh double decker Pak. Jadi double decker tuh sekali angkut 2. Sekali angkut 2 lantai. Makanya ada lantai itu ganjil dan genap. Iya. Gitu. Jadi karena kita hilangin angka 4, apa boleh buat kita harus hilangin angka 5 Pak. Karena kan dari 3, misalkan lantai 3, kalau 2 lantai kan harus 6 Pak. Dia karena kan sistemnya ganjil genap. Nggak bisa 3 dan 5 gitu. Jadi agak sedikit ini. Ini untuk sebenarnya dibikin double decker tuh supaya efisiensi Pak. Karena kita setiap kali bikin office space itu tenan tuh pada lupa mengenai efisiensi. Dari gross ke semi gross ke net tuh mereka selalu lupa. Mereka lihat tuh selalu hanya sewanya murah gitu. Padahal kan yang dibayar kan sebenarnya semi gross. Padahal yang dipakai hanya net gitu. Jadi kita tuh dengan tapak kecil bangunan 53 lantai, kita gross ke semi gross bisa cuman hilang 9%, semi gross ke net kita cuman hilang lagi 9%. Jadi kalau dari gross ke net hilang total cuman 18%. Padahal biasa bangunan gede itu bisa hilang 25%, 30% gitu. Luas kita berapa lahan Pak? Lahannya sih 1 hektar Pak. Yang kita bangun hanya setengah. Setengah kalau Pak Indra tadi datang kan lihat tuh dijadiin taman sama kita. Sebenarnya itu taman, orang pada bilang ke kita kok kita buang-buang tanah gitu. Biasanya kan Sudirman ya? Sudirman loh Pak. Biasanya kan di Sudirman kan orang maunya bangunannya penuh gitu di lantai. Cuman kita punya konsep tuh berbeda dengan orang Pak. Kalau orang tuh mungkin dulu karena tanah ini kan sebenarnya udah lama Pak. Kita punya gedung ini tuh udah dari tanah ini tuh dari tahun 80-an. Jadi bangunan pertama tuh dulu namanya Lipo Plaza Pak. Itu di depan tuh. Di taman kita sekarang itu Lipo Plaza 17 lantai. Yang di belakang ini dulu tuh orang taunya Plaza Masil. Gitu, Plaza DM terakhir kita ganti. Itu 25 lantai. Jadi waktu tahun sekitar 2000, ya saya bisa bilang 2012-an lah, 2013-an, ayah saya kebetulan Pak Tanken punya visi itu mau dirubuhkan dan dibangun satu gedung gitu. Kebetulan memang kita bisa dapat waktu itu kita apply izin tuh bisa dapat KLB hampir 2 kali lipat. Jadi kita bisa bangun lebih besar. Dulu 2 gedung itu kira-kira ruang sewanya tuh hanya 45.000. Sekarang bisa dapat hampir 95.000. Jadi hampir 2 kali lipat. Pak. Jadi ini benar-benar gedung baru ya? Baru Pak, ini baru sebelum pandemi lah, persis sebelum pandemi 2019 Maret saya pindah sini. Makanya masih grass semua. Masih bagus Pak. Desainnya saya lihat apa ya, maksud saya kita nggak berasa harus di kantor yang itu kan padat, ini masif. Ini koridornya saya tadi kayak berasa di apartemen. Betul. Jadi karena kita developer yang mikirin dari awal Pak. Jadi konsep yang kita pikirkan itu kalau orang itu kan kantor itu kan bisa dibilang sebenarnya rumah kedua. Karena orang kalau namanya bekerja ya hampir bisa dibilang sepertiga hari kan habis di kantor. Dan dia harus nyaman Pak. Nggak cuma nyaman di dalam office-nya, tapi saat keluar dari kantor sebelum dia masuk lift. Itu semua harus dipikirin Pak. Termasuk berapa lebar koridor antara lift, berapa lebar koridor itu kita semua pikirkan. Gitu. Dan Bapak kalau lihat nanti misalkan ngelihat toilet, kita toilet publik aja pakai Neores. Gitu. Jadi mungkin ini satu-satunya gedung office
Di Indonesia yang public toiletnya pakai Neores, Pak. Oke, kenapa? Gitu. Neores itu Neores itu kan sebenarnya kan high quality-nya Toto ya. Jadi kalau misalkan buka pintu, itunya kebuka sendiri gitu. Jadi memang kita pakai materialnya tuh yang kualitasnya di atas lah. Kualitasnya di atas. Jadi nggak sembarang material aja gitu. Orang kadang-kadang cuma pikir murah. Iya, Kita nyari untung bukan di murah, Pak. Tapi kita nyari untung tuh dengan menambah value. Jadi kalau kita tambah value begini kan, ya orang kalau berkantor di sini ya tentu sewanya bisa lebih tinggi gitu. Karena fasilitas kualitas kita utamakan. Jadi beda, Pak, dengan gedung-gedung baru yang lain tuh beda sekali gitu di sini. Saya lihat parkirnya juga lebar. Kita bawa mobil besar pun kayaknya enak ya. Karena kita makanya itu yang saya bilang di awal, Pak, kita pikirin, Pak, termasuk belok, derajatnya berapa, itu kita semua pertimbangkan di awal, Pak. Arsiteknya lokal atau arsitek sebenarnya kalau dibilang arsitek konsep itu dari Pak Tan Kian sendiri. Arsitek lokal luar negeri itu hanya istilahnya kalau kasarnya tukang jahitnya, Pak. Cuman ngegambarin. Tapi ide, luasan, semua itu datang dari Pak Tan Kian. Gitu. Jadi itu yang memang saya masih perlu belajar banyak, Pak. Ya semoga bisa lah nanti di kemudian hari bisa mencapai levelnya Pak Tan Kian gitu ya. Tapi ya semoga bisa gitu, Pak. Jadi ini konsep aslinya apa nih untuk office yang Millennium ini, Pak Jason? Sebenarnya sih konsep awalnya kita nggak gimana ya, nggak terlalu ribet. Kita hanya pikir pokoknya orang yang berkantor di sini itu nyaman, orang yang bayar sewa itu berasa tidak ditipu lah kasarnya, karena dia bayar itu luasan yang dia dapat dan yang dia bayar tuh nggak beda jauh. Jadi dia nyaman ngantor di sini tuh nggak semuanya ada gitu loh, Pak. Fasilitasnya ada, semuanya ada gitu di sini. Parkir itu memang banyak saya lihat ya, berapa lantai itu ya? Parkir ke bawah tuh 6, Pak. 6 ke bawah. Karena kita prinsipnya kan kalau saya tuh kita dulu berpikiran karena ini Sudirman di mana public transportasi itu pasti sudah bagus. Kan depan kita udah ada busway, ada MRT juga. Jadi kita pikir ya orang harusnya parkir nggak perlu banyak-banyak gitu. Jadi ya kita siapin sesuai, orang kan biasa kan dari ketentuan berapa dia lebihkan. Kalau kita nggak mau, Pak. Kita cukup aja di ketentuan karena toh kita bisa lihat, Pak, saya setiap pagi kalau datang kantor pagi lihatnya semua nggak ada yang nyetir, semua pada naik transportasi publik semua. Udah nyaman soalnya, Pak, di depan. Saya aja kadang-kadang kalau misalkan dari sini kalau ya waktu sebelum pandemi, Pak ya, macet, saya ke Plaza Indonesia naik aja MRT, naik busway gitu. Nyaman kok, tinggal keluar depan gitu, tinggal jalan nyebrang selesai. Stasiunnya juga pas deket, Pak, betul. Tapi ini kita kelola sendiri gitu. Kita kelola sendiri. Dan tim kita ini udah tim yang pengalamannya udah hampir 20-an tahun, jadi propertinya udah banyak betul ya. Jadi udah paham lah, Pak, ngelola kantor gimana yang efisien, gimana yang nyaman gitu, kita udah tahu lah, Pak, kurang lebih gitu. Dan ini yang office terbaru dan mungkin yang paling diunggulkan sekarang ini ya. Iya, sekarang betul. Sekarang ini yang menjadi istilahnya kalau kita bilang bread and butter. Bread and butternya kita memang ini kan awalnya kan dari bisnis keluarga kan, Pak. Ini tanah artinya properti pertama yang keluarga kita masuk tuh di tanah ini, Pak. Gitu. Jadi ini dan sekarang berkantor di sini semua. Semua berkantor di sini. Seluruh grup. Seluruh keluarga semua ada di sini gitu. Cuman jadi kita ini dijadikan ini tuh kayak semacam proyek paling unggulnya kita lah sekarang, Pak. Di yang lain-lain tuh kan masih ada juga lah ya. Tentu bisnis keluarga ada yang lain-lain juga gitu. Sahabat Koridor.tv dan gerahajournalist.id, demikian perbincangan kita dengan Pak Jason Tan, Direktur Millennium City. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.